Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, manfaat, dan sisi-sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu ke depannya. Oke. Mudah-mudahan readingan ini bisa cocok ya untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang ataupun memang untuk kamu yang ingin tahu nih kira-kira bagaimana perasaan si dia terhadap kamu. Oke, kita akan ambil 5 kartu dulu ya. Dan tentunya tidak lupa juga aku berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan mudah-mudahan juga ke depannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke. Kita di sini ada di Hierophant, ada Seven of Wands dan Knight of Cups. Ada Knight of Swords dan juga ada The World. Oke. Oke, untuk teman-teman Taurus kita lihat dulu ya kelima kartu ini. Ada di Hierophant, ada Seven of Wands, ada Knight of Cups juga ya di sini. Oke, dia benar-benar tertarik terhadap kebijaksanaan kamu ya. Dia melihat kamu itu orang yang sangat-sangat bijaksana ya. Nah, di sini ada di Hierophant ya. Di Hierophant tuh biasanya seseorang yang bijaksana ya. Seseorang yang bisa mengambil segala macam pelajaran terlepas dari seberapa pahitnya pengalaman dia gitu ya. Bisa diartikan seperti itu ya. Dia melihat bahwa kamu itu memang sudah mengalami banyak fase ya dalam kehidupan ya. Kamu sudah melewati banyak rintangan, kamu sudah melewati banyak kejadian yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kamu dan dia tahu nih hal itu. Nah, tetapi yang dia kagum adalah kamu itu bisa seperti sekarang, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa sekarang. Kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih matang, jauh lebih istilahnya jauh lebih apa ya, jauh lebih baik. Pribadi yang menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, oke, dalam menghadapi hidup. Karena kamu sudah berhasil menghadapi segala kesulitan, segala hal yang tidak mengenakan dalam hidup kamu itu secara baik gitu. Dan dia sangat mengagumi hal itu di situ. Oke, dia melihat orang kamu itu benar-benar orang yang bisa menjadi panutan ya untuk banyak orang ya. Mungkin beberapa dari kamu aku melihat ada juga yang memiliki bisnis sendiri ataupun memang sudah memiliki karir yang cukup baik ya dalam pekerjaan kamu ya, sehingga dia melihat dari situ aja dia sudah melihat bahwa kamu itu orang yang menjadi panutan ya, menjadi role model ya, menjadi role model untuk banyak orang ya. Entah untuk tim kerja kamu, entah untuk staff kamu ya, kalau kamu memang menjalankan suatu bisnis, ataupun memang untuk teman-teman ataupun orang-orang yang pernah dekat dengan kamu, gitu ya. Dan dia merasa beruntung bisa menjadi salah satu orang yang bisa dekat dengan kamu sekarang seperti itu ya. Karena dia juga belajar bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan ya dengan lebih baik sehingga dia juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi ke depannya. Dia belajar banyak dari kamu ya. Di Hierophant di sini. Di sini kita ada Seven of Wands dan Knight of Cups. Dia juga kagum dengan kepribadian kamu yang kuat di sini ya. Kamu, kalau aku lihat di sini sebagian besar dari kamu itu orangnya idealis ya, gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu ada beberapa dari kamu bisa jadi pernah mungkin menolak suatu pekerjaan ataupun menolak suatu peluang yang memang karena yang walaupun ya memang peluang tersebut bisa mendatangkan materi ataupun kesuksesan ataupun mungkin
terkenal ya, ataupun bisa membuat kamu terkenal, membuat kamu dipuja-puja banyak orang misalkan seperti itu ya. Tetapi kamu menolak, kamu tidak mengambil peluang tersebut karena tidak sesuai dengan idealisme kamu. Oke, di sini kalau aku lihat kamu itu tidak hanya ingin bekerja untuk mencari uang gitu ya. Kamu ingin bekerja, kamu ingin membuka usaha, kamu ingin berkarir, tidak hanya untuk mendapatkan materi semata, tetapi kamu ingin mendapatkan sesuatu yang bisa, yang benar-benar istilahnya bisa memenuhi tujuan hidup kamu ya. Istilahnya kamu ingin memiliki kamu orang yang memiliki sense of purpose gitu ya. Kamu memiliki visi bahwa kamu bekerja tidak hanya untuk mendapatkan uang, tapi kamu juga ingin memberikan sesuatu ya untuk tempat kamu bekerja, untuk orang lain. Istilahnya kamu ingin membawakan manfaat untuk orang lain juga, tidak hanya mendapatkan manfaat untuk diri kamu sendiri karena kamu sudah bekerja seperti itu ya. Nah, di situ dia sangat kagum gitu ya. Jarang dia melihat orang yang seperti kamu gitu. Kebanyakan orang itu kalau bekerja ya pergi pagi, pulang sore, dapat duit setiap bulan ya udah. Tapi kamu nggak keberatan kalau lembur, kamu nggak keberatan kalau kamu harus bekerja di weekend. Selama kamu memang tahu bahwa apa yang kamu kerjakan itu bisa mendatangkan manfaat ataupun benar-benar istilahnya bisa memberikan kebaikan lah untuk orang ataupun tempat kamu bekerja seperti itu ya. Kamu memiliki idealisme seperti itu kalau aku lihat ya. Dan itu benar-benar sangat berbeda loh di mata dia di situ ya. Di sini kalau aku lihat ada Knight of Cups juga ya. Di satu sisi juga kamu memiliki toleransi yang sangat kecil. Kamu tidak bisa mentolerir hal-hal yang memang tidak sesuai dengan idealisme kamu. Seperti itu ya. Istilahnya memang kalau ada pekerjaan yang kamu nggak suka, ya kamu nggak ambil. Kalau ada pekerjaan yang kamu suka, kemungkinan besar akan kamu ambil. Walaupun kamu mungkin hasilnya secara materi tidak seimbang dan sebagainya. Passionate lah ya istilahnya di situ ya. Nah, dia melihat kamu itu orang, di satu sisi mungkin banyak orang yang bingung nih sama kamu, kenapa kamu nggak ambil peluang tersebut ya. Tetapi justru di mata dia, kamu itu benar-benar berbeda dari orang kebanyakan. Dia melihat bahwa ternyata tipe orang seperti kamulah yang memang selama ini dia harapkan bisa dia temui dalam hidup ya. Di sini ada the world. Dia merasa bahwa kehadiran kamu itu bisa saja loh melengkapi hidup dia di sini ya. Kalau aku lihat di sini ada kemungkinan kepribadian kalian cukup berbeda ya. Mungkin kamu orangnya idealis, kamu orangnya passionate dalam bekerja, kamu orangnya gigih. Kemungkinan mungkin orang yang sedang dekat dengan kamu ini tipe yang kebalikannya sama kamu ya. Mungkin dia lebih santai, mungkin dia merasa bahwa yang bekerja itu tidak perlu dibawa perasaan, tidak perlu dibawa beban, yang penting enjoy dan yang penting dapat duit gitu, misalkan seperti itu ya. Sedangkan kamu enggak gitu. Pekerjaan itu ya, kamu melihat pekerjaan itu adalah bagian dari hidup sehingga harus dijalani dengan sebaik-baiknya, nggak hanya sekedar untuk mendapatkan uang gitu. Nah, dia merasa bahwa kalau dia dekat dengan kamu gitu ya, kamu itu bisa melengkapi hidup dia loh, sesuatu yang nggak pernah dia bisa rasakan, ternyata dia bisa pelajari dari kamu di situ ya, the world di sini. Oke, di sini juga ada Knight of Swords ya. Dia melihat kamu itu, ketika kamu udah punya visi, kamu harus apa yang harus kamu raih. Di sini aku lihat kamu bisa benar-benar gigihnya itu luar biasa gitu ya. Kamu bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi untuk benar-benar memenuhi target ataupun memenuhi goals ya. Tujuan kamu yang memang ingin kamu capai gitu ya. Kalau dia mungkin tipe yang lebih gampang berubah-ubah tujuan hidup ya. Kalau dia seperti itu ya. Mungkin ya, kemungkinan gitu ya, karena memang sifat kalian itu berbeda. Nah, justru perbedaan itulah yang dia rasa bisa menjadi komplement ya, bisa menjadi pelengkap dalam hidup dia. Sehingga dia merasa bahwa mungkin aja loh kamu itu orang yang selama ini dia cari-cari. Oke? The World ini kartu yang sangat positif loh kalau dalam relationship. Oke? Jadi kalau misalkan ditanya rasa dia terhadap kamu itu gimana, dia sangat mengagumi kerja keras dan kegigihan kamu. Dan kepribadian kamu yang benar-benar tegas dalam dan idealisme kamu dalam menjalankan kehidupan, karena dia merasa bahwa dia itu masih sangat kurang dalam hal tersebut, sehingga dia bisa banyak belajar ketika dia sudah dekat dengan kamu nantinya, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat 5 kartu lagi ya, untuk melihat apakah dia ada rasa-rasa lainnya yang mungkin bisa kita ketahui nih dari kelima kartu yang ada di sini. Oke, Seven of Cups, The Emperor,
Two of Wands, Two of Pentacles, dan ada The Magician juga. Oke. Bottom of the deck kita ada Three of Wands. Three of Wands di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus kita lihat ya kelima kartu yang di bawah. Di sini Seven of Cups ada di Emperor. Masih ada sedikit ego yang bermain di sini ya kalau aku lihat. Ada gengsinya ya. Kalau aku lihat di sini mungkin tipe dia, orang yang kamu fokuskan ini memiliki gengsi yang lumayan tinggi ya. Di sini di Emperor tuh biasanya ego bisa, gengsi bisa. Dan di sini ada Seven of Cups ya. Mungkin selama ini ya kebanyakan tuh orang yang mengejar-ngejar dia. Dia hampir bisa dihitung jari lah ya, apa minimal jarang lah. Dia jarang gitu. Dimana dia harus yang bersikeras nih untuk mengenal orang, untuk mendekati seseorang, untuk tahu mengenai orang lain gitu ya. Kebanyakan di sini orang lain yang ingin tahu tentang dia gitu. Nah mungkin di sini memang karena kamu juga tipe yang nggak pusingan lah istilahnya seperti itu ya. Kalau memang kamu merasa suka ya kamu nggak keberatan untuk saling mengenal gitu ya. Nah, tetapi mungkin sekali lagi karena dia memiliki ego yang tinggi ya, memiliki gengsi yang tinggi, dia inginnya itu didekati duluan lah istilahnya seperti itu ya. Mungkin selama ini kalau aku lihat gaya komunikasi kalian tuh agak cenderung berat sebelah ya kalau aku lihat di sini ya. Dimana kebanyakan dia ngechat duluan dan kamu mungkin balasnya singkat ataupun balasnya cuma sekedarnya. Bukan karena kamu nggak tertarik atau enggak atau gimana gitu ya, tetapi memang karena kamu memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan relationship sebenarnya kalau aku lihat di sini. Karena itulah mungkin kamu masih memfokuskan diri pada karier kamu, pada keluarga kamu, pada lingkungan sosial circle kamu. Di satu sisi memang mungkin kamu merasa nyaman, kamu merasa suka terhadap dia. Tetapi karena memang kalian masih dalam tahap pendekatan ataupun kalian belum terlibat dalam hubungan yang lebih resmi, kamu masih menganggap dia hanya sebagai teman baik saja. Nah, sedangkan dia karena gengsinya yang tinggi, dia merasa egonya agak-agak sedikit terluka lah ya. Kenapa dia harus chat kamu duluan terus? Kenapa kamu nggak pernah ngechat dia duluan gitu ya? Karena dia merasa komunikasinya berat sebelah gitu ya. Dia agak ngerasa ragu gitu sebenarnya kamu itu memiliki perasaan yang sama nggak sih sama dia gitu. Apalagi selama ini kan kebanyakan orang gitu loh yang mendekati dia gitu ya, Seven of Cups gini. Kalau aku lihat mungkin di sini ya ada perasaan seperti itu ya. Mungkin ya tentunya setiap orang berbeda-beda ya cara dia mengapresiasi ataupun menginterpretasikan gaya komunikasi dalam suatu hubungan. Tapi tentunya mungkin karena selama ini sering kali dia yang dikejar-kejar dan sekarang ini dia yang harus berusaha. Nah, egonya agak sedikit terluka di sini sehingga dia agak-agak ragu gitu ya dalam hubungan ini, oke? Oke, ada Two of Wands sama Two of Pentacles dan The Magician. Di satu sisi juga sebenarnya masih ada sedikit keraguan ataupun ketakutan di sini apakah nantinya kepribadian kalian itu bisa saling klop. Oke? Karena sekali lagi memang kepribadian kalian itu beda ya. Mungkin kamu orangnya tipenya sistematis, kamu passionate, kamu juga idealis, sedangkan dia nyantai. Dia maunya segala sesuatu mungkin secara spontan aja lah, nggak usah terlalu direncanakan. Biarkanlah semuanya nanti berjalan pada waktunya. Sedangkan kamu nggak segala sesuatu harus direncanakan sehingga memang bisa dijalani dengan semaksimal mungkin. Nah, dia khawatir kepribadian kalian yang sangat berbeda itu apakah nanti dalam jangka panjang itu bisa saling dikompromikan. Kalian bisa nggak nih cari titik tengahnya? Karena di satu sisi dia merasa juga dia belum siap untuk berubah sepenuhnya. Istilahnya menyesuaikan diri terhadap kepribadian kamu, dan di satu sisi juga kamu juga nyaman dengan kepribadian kamu. Kamu merasa sebenarnya kalau aku lihat mungkin kamu tipe yang merasa bahwa ya udah ini kepribadian gua, kalau lu suka ya lu terima, kalau lu nggak suka ya berarti kita nggak cocok. Sesimpel itu loh gitu loh. Mungkin kamu memiliki pemikiran yang sesederhana itu ya. Nah, sedangkan dia mikirnya kalau dalam relationship itu mestinya dua-duanya itu harus
harus benar-benar saling mengubah satu sama lain, harus saling kompromi dan harus saling toleransi dan sebagainya seperti itu ya. Nah, mungkin perbedaan sebenarnya ini bukan antara siapa yang salah ataupun siapa yang lebih benar ya pandangannya. Ini hanya masalah perbedaan kepribadian dan sudut pandang dalam suatu relation. Nah, perbedaan itulah tapi justru yang membuat dia agak-agak ragu nih dalam hubungan ini sebenarnya. Nah, mungkinlah itu juga yang agak menahan dia. Kenapa sampai sekarang dia masih belum berani menjajaki ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi dengan kamu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan ditanya bagaimana perasaannya terhadap kamu, tentunya dia itu sudah memiliki banyak rasa kagum terhadap kamu ya, dengan segala idealisme kamu, dengan segala kepribadian kamu, dengan segala kerja keras dan passion kamu dalam menghadapi kehidupan, ataupun dalam segala sesuatu hal yang kamu kerjakan dan ingin kamu raih dalam hidup. Oke? Tapi tentunya masih ada sedikit keraguan karena rasa gengsi dia yang tinggi dan tentunya karena kepribadian, sudut pandang dan perbedaan kepribadian dan sudut pandang kalian yang dia khawatir apakah bisa dikompromikan di kemudian hari apabila memang kalian terlibat dalam hubungan jangka panjang. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih kelanjutannya? Di sini kita lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini kita bisa lihatnya sebagai saran yang mungkin bisa diberikan oleh semesta untuk kamu. Di sini ada Three of Wands. Kata kuncinya adalah visi ke depan. Oke. Visi ke depan dan perkembangan ataupun perubahan diri ya. Di sini kalau aku lihat ya. Artinya kalian harus memastikan dulu nih apakah memang visi kalian sama dalam hubungan ini. Oke. Kalau memang dia memiliki visi ingin menjalin hubungan ke jenjang yang lebih tinggi atau misalkan ke jenjang pernikahan dan kamu juga memiliki visi yang sama ke arah demikian, berarti aku lihat mungkin hubungan ini bisa bisa cukup potensial untuk kamu jalani dan ataupun untuk kamu coba usahakan semaksimal mungkin ya seperti itu. Dan kata kunci yang kedua adalah perubahan diri. Oke. Di sini cobalah kamu lihat apakah dengan kalian jalan bareng, kalian saling mengenal satu sama lain, apakah ada sesuatu yang bisa kalian pelajari satu sama lain dan membawa perubahan positif untuk diri kalian masing-masing. Oke. Karena sekali lagi sebenarnya dalam hubungan yang sehat itu adalah dimana walaupun terlepas dari seberapa banyaknya perbedaan yang ada di antara kedua belah pihak, yang terpenting adalah bagaimana kedua orang tersebut yang terlibat dalam hubungan tersebut tetap bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri mereka masing-masing sehingga mereka bisa memberikan yang lebih baik dalam suatu hubungan. Seperti itu. Mungkin kamu ngerti maksudnya ya. Oke. Apabila kamu memang melihat dia orangnya bisa benar-benar bukan merubah kepribadian ya, karena merubah kepribadian itu benar-benar hanya bisa sesuatu yang sebenarnya sulit ataupun bahkan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah apakah mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau memang di antara kedua belah pihak, kamu dan dia tentunya ya, memang benar-benar ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa belajar satu sama lain ya, menerima kekurangan diri masing-masing juga, berarti aku lihat hubungan ini sebenarnya cukup potensial untuk dilanjutkan. Nah, tetapi apabila memang masih ada pihak yang masih mengedepankan egonya dan masih bersikeras nih, memaksa ya dalam tanda kutip malah orang lain yang harus menyesuaikan diri, maka ada baiknya mungkin hubungan ini tidak kamu lanjutkan ataupun memang kalian hanya sebatas teman baik saja. Seperti itu, oke? Tentunya sekali lagi keputusan ada di tangan kamu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya sekali lagi. Dan tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, manfaat dan tentunya bahan pertimbangan untuk kamu sehingga kamu bisa memberikan ataupun mengambil keputusan yang paling baik yang bisa memberikan kamu kebahagiaan untuk kelangsungan hubungan ini ataupun untuk kehidupan asmara kamu, oke? Ke depannya. Jadi good luck untuk kamu ya para Taurus. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.